Perkenalkan, nama saya Belota Barat. Saya dari mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dari Mem. Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dan saya juga dimentori oleh kedua kakak mentor saya. Yang pertama, Kak Ronaldo Jeremy Rambing, dan yang kedua, Kak Renaldi Avandi. Sebelum kita masuk lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk di share ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 10 keputusan manajemen operasional. Apa saja 10 keputusan manajemen operasional tersebut? Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Yang keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, perancangan tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, persediaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Dan yang kesepuluh, pemeliharaan. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa adalah rancangan dan ukuran suatu barang dan jasa yang akan diproduksi. Perancangan barang dan jasa ini menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Ada juga siklus hidup produksi yang terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, perkenalan, fase kedua, pertumbuhan, fase ketiga, kedewasaan, dan fase keempat, penurunan. Kedua, kualitas. Tahapan manajemen kualitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, perancangan kualitas. Yang kedua, penjaminan kualitas. Yang ketiga, pengendalitas kualitas. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, yaitu manusia, manajemen, uang, bahan baku, dan mesin dan peralatan. Biaya kualitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penaksiran. Yang ketiga, biaya internal. Dan yang keempat, biaya eksternal. Ada juga indikator kualitas produk, yaitu daya tahan, fitur-fitur produk, spesifikasi produk, dan kehandalan. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Apa itu perancangan proses dan kapasitas? Perancangan proses dan kapasitas merupakan tempat, fasilitas, dan menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam periode tertentu. Selanjutnya, ada 3 dimensi perancangan. Dimensi yang pertama, kapasitas jangka pendek. Yang kedua, kapasitas jangka sedang. Dan yang ketiga, kapasitas jangka panjang. Ada juga macam-macam perancangan proses. Yang pertama, fokus pada proses. Kedua, fokus berulang. Ketiga, fokus pada produk. Yang keempat, ada pemilihan lokasi. Apa itu pengertian pemilihan lokasi? Pemilihan lokasi erat kaitnya dengan manajemen rantai pasok atau supply chain. Faktor rantai pasok yang berpengaruh antara lain transportasi dan jaringan distribusi. Sekarang kita masuk dalam jenis-jenis lokasi. Jenis lokasi yang pertama ditetapkan pemerintah. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, kondisi alam. Yang keempat, faktor-faktor ekonomi. Proses penentuan lokasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan daerah. Yang kedua, menentukan lingkungan masyarakat untuk diteliti secara teliti dan rinci. Yang ketiga, memiliki lokasi yang terbaik. Yang kelima, ada perancangan tata letak. Apa itu perancangan tata letak? Perancangan tata letak adalah akan berpengaruh pada aliran barang baku,
kapasitas yang dibutuhkan, dan jumlah SDM, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengatur tata letak. Yang pertama, ruang gerak bagi material dan para pekerja. Yang kedua, ruang untuk servis dan repair equipment. Yang ketiga, pabrik sendiri. Jenis-jenis tata letak. Jenis-jenis tata letak yang pertama, peralatan penanganan bahan. Yang kedua, kapasitas dan prasyarat luas ruang. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Yang keempat, aliran informasi. Dan yang kelima, biaya pergerakan antara wilayah. Prinsip dasar penyusunan tata letak yaitu terbagi jadi 5. Yang pertama, integritas secara total. Yang kedua, jarak perpindahan bahan paling minimum. Yang ketiga, melancarkan aliran kerja. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja. Dan yang kelima, fleksibilitas. Dasar pengaturan tata letak terbagi menjadi 2. Yang pertama, dasar atas proses, dan yang kedua, atas dasar produk. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Tujuan strategis sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat berdayakan secara efektif dan efisien. Ada 3 aspek penting dalam strategi sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas lingkungan kerja. Yang kedua, kepercayaan bersama. Dan yang ketiga, komitmen bersama. Ada juga rencana kerja. Rencana kerja atau suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau kelompok, bahkan organisasi. Yang ketujuh, ada manajemen rantai pasokan. Apa itu manajemen rantai pasokan? Manajemen rantai pasokan adalah pemeliharaan lokasi dan kualitas produk. Rantai pasokan juga berkaitan dengan keputusan apa yang harus dibeli dan apa yang harus dibuat, sehingga apa yang dibeli akan sama dengan kualitas apa yang dibuat. Ada juga tujuan manajemen rantai pasokan. Tujuan yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Yang kedua, mengelola pembelian pengadaan suatu barang. Yang ketiga, mengelola pemasok. Yang keempat, mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kedelapan, ada persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki. Aktivitas yang dilakukan manajemen persediaan dimulai dari mendapat persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Persediaan meliputi 3 macam dari modal kerja. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan yaitu kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melalui safety stock dan dapat memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang kesembilan, penjadwalan. Apa itu penjadwalan? Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Yang perlu kita ketahui, pentingnya penjadwalan bagi perusahaan.
Perusahaan yang menerapkan penjadwalan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain dengan adanya penjadwalan dapat terselenggarakan lebih efektif. Lebih besar akan mengurangi biaya. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat. Dengan demikian, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif. Yang ke-10, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa fasilitas, penggantian komponen atau material, biaya pemeliharaan atau money, perencanaan kegiatan pemeliharaan atau metode, dan eksekutor pemeliharaan. Ada juga tujuan manajemen pemeliharaan. Tujuan manajemen pemeliharaan memperpanjang penggunaan aset, menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap terus di rumah dan tetap terus jaga kesehatan. Terima kasih.